Oi Bujang, di video kali ini gua akan menceritakan alur cerita dari film The Perfect Storm tahun 2000. BTW, kalau ada masukan dan kritikan tulis di kolom komentar, oke? Masukan kalian sangat berguna bagi YouTuber pemula kayak gua. Oke lah, tanpa lama-lama langsung aja ke alur ceritanya. The Perfect Storm merupakan film drama yang menceritakan tentang bencana biografi Amerika pada tahun 2000. Film ini bercerita tentang Adria Gale, yaitu nama kapal penangkap ikan komersial yang hilang di laut akibat bencana yang menerpanya. Film dibuka dengan kepulangan nelayan yang telah sekian lama pergi melaut untuk mencari ikan. Mereka kembali dan bertemu dengan keluarga masing-masing. Di sisi lain, Billy, sang kapten kapal, dan juga Linda, seorang kapten wanita, mereka mengumpulkan skor dari hasil penangkapan mereka ke pos pemilik kapal. Ternyata Billy kalah skor dengan si Linda, dan hal itu membuatnya kecewa. Scene berpindah di bar pesta untuk merayakan kepulangan mereka. Saat mereka sedang asik menikmati pesta, Billy, sang kapten, mengumumkan pada awak kapalnya bahwa mereka akan pergi berlayar kembali dalam 2 hari. Hal tersebut membuat para kru kecewa karena mereka baru saja tiba tapi disuruh berlayar lagi. Hal itu dilakukan Billy karena Billy tidak puas dengan hasil tangkapannya waktu itu. Sebelum lebih jauh, mari berkenalan dengan para awak kapal yang akan menjadi tokoh utama pada film ini. Bobby, Murphy, Bugsy, Sully, dan sang kapten Billy. Berita keberangkatan Bobby tidak disetujui oleh Christina, pacar dari Bobby, karena mereka baru saja bertemu setelah sekian lama. Namun, Bobby berhasil membujuk pacarnya dan dia pun diperbolehkan berangkat. Di sisi lain, Bugsy mencoba mendekati wanita besar bernama Irene. Keesokan harinya, bertempat di bar Billy, mendapatkan awak baru yaitu Sully. Sully mempunyai masalah pribadi dengan Murphy yang membuat mereka tidak bisa akur nantinya saat di kapal. Singkat cerita, mereka mulai mempersiapkan keberangkatan mereka. Saat di mobil, Christina mengingatkan Bobby untuk kedua kalinya bahwa ia memiliki firasat buruk dan melarang Bobby melakukan pelayaran. Namun Bobby harus melakukan demi mendapatkan uang. Di pelabuhan, Bugsy tak menyangka bahwa Irene, wanita yang ia temui semalam, datang untuk memberi ucapan. Kapal pun mulai berlayar meninggalkan pelabuhan. Tibalah mereka di Sable Island. Di sini, scene berpindah di kantor penelitian cuaca. Seorang peneliti melihat di layar komputernya berpindah ke kelompok yang sedang liburan menggunakan kapal. Nantinya mereka juga terkena bencana. Di kapal Adria Gale, para awak mulai menjatuhkan alat pancing mereka ke laut. Pada malam hari, saat mereka bekerja, Murphy dan Sully bertengkar karena permasalahan pribadi mereka. Pagi-pagi buta, mereka bangun untuk menarik hasil pancingan saat malam. Berpindah ke kediaman Christina yang sedang membereskan rumah karena baru saja pindahan. Dan dia dibantu oleh Mama. Dia merupakan ibu dari Bobby. Di rumah, mereka melihat berita televisi yang mengabarkan tentang akan terjadinya badai di beberapa wilayah. Di kapal, para awak kecewa dengan hasil tangkapan yang tidak begitu memuaskan, bahkan lebih sedikit dari biasanya. Saat penarikan lagi, mereka merasa mendapatkan hasil yang besar. Ternyata, mereka menarik seekor hiu yang mengakibatkan seluruh awak panik dan mengakibatkan kaki Bobby terkena gigitan. Keesokan malamnya, saat mereka bekerja, Murphy dan Sully terlibat cekcok lagi yang membuat suasana berantakan. Ditambah, Sully terjatuh dan membuat Murphy tambah mengejeknya. Tetapi, saat Murphy menunggu, Murphy memain-mainkan alat pancingnya dan secara tidak sengaja menariknya sampai keluar kapal. Saat Sully sadar bahwa Murphy terjatuh, dia langsung lompat dari kapal dan menolong Murphy, disusul dengan Bobby yang juga ikut melompat.
Singkat cerita, Merv pun berhasil diselamatkan dan diobati karena luka akibat kail pancing yang menusuk tangannya. Saat Merv bertanya, siapa yang menyelamatkannya? Merv kaget karena Sully yang telah menyelamatkannya. Mulai hari itu, Merv dan Sully berbaikan. Berpindah ke kelompok liburan tadi, mereka terkena badai dan berusaha mencari bantuan. Kembali ke kapal Adriageil, mereka juga terkena sedikit ombak badai itu. Di ruang bawah, para awak merundingkan tentang pelayaran mereka dan ingin pulang karena firasat yang buruk tentang kedepannya. Hal itu dikaitkan dengan masalah yang mereka alami belakangan ini. Namun, sang kapten bersikukuh untuk melanjutkan pelayaran dan membuktikan bahwa mereka akan menangkap banyak ikan ke depannya. Di tempat kemudi, Billy mengobrol dengan Linda, sang kapten wanita melalui HT. Linda mengatakan bahwa tempat yang akan Billy tempuh itu berada di jalur berbahaya. Namun, Billy tetap pada pendiriannya dan melanjutkan pelayarannya. Dan tibalah mereka di Flemish Cape, tempat yang Billy ingin tuju. Keberuntungan mereka meningkat sangat signifikan, sehingga tangkapan mereka menjadi berkali lipat dari sebelumnya. Mereka sangat bahagia dengan tangkapan sebanyak itu. Mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih. Saat tangkapan mereka meningkat, mencapai puncaknya, mesin esnya rusak. Dan cara satu-satunya agar bisa menjual hasil tangkapan mereka sebelum busuk adalah dengan pulang. Mereka semua berdiskusi tentang badai yang akan menerjang jalur mereka. Mereka berdiskusi untuk lanjut dan menerjang badai tersebut atau menunggu beberapa hari sampai badainya mereda. Para awak memutuskan untuk mengambil risiko menerjang badai. Mereka pun mulai mempersiapkan perjalanan menerjang badai tersebut. Berpindah ke para kelompok yang sedang mencari bantuan di tengah badai, mereka pun akhirnya mendapat bantuan dari sekelompok penjaga pantai. Mereka dijemput oleh helikopter. Mereka sangat bahagia dengan kedatangan helikopter tersebut. Adegan menegangkan pun terjadi saat ingin menaikkan kelompok yang terjebak itu ke dalam helikopter. Singkat cerita, kelompok itu pun berhasil diselamatkan. Berpindah ke para awak kapal, mereka mulai menerjang badai tersebut. Billy mendapatkan panggilan dari Linda yang memperingatkan Billy bahwa badai yang mereka hadapi tidak seperti badai biasa. Namun, setelah mendapatkan peringatan berulang kali, kapal mereka kehilangan antenanya. Hal ini membuat Kapten Linda dari kapal Hannah Boden membuat panggilan Mayday untuk menyelamatkan kapal Adriageil yang ditumpangi Billy beserta awaknya. Panggilan tersebut mendapat respon dari pesawat helikopter yang menyelamatkan kelompok tadi. Setelah menurunkan kelompok yang mereka selamatkan tadi ke kapal penyelamat, kru helikopter ini pun langsung pergi untuk menyelamatkan kapal Adriageil. Namun, saat pengisian bahan bakar, mereka tak bisa menjangkaunya, yang menyebabkan digagalkannya misi penyelamatan kapal Adriageil. Para kru helikopter tersebut jatuh dan setelah itu mereka diselamatkan oleh kapal penyelamat. Di kapal Adriageil mereka mendapatkan beberapa masalah di tengah badai dan tanpa antena. Para awak berjuang menerjang badai tersebut. Sementara itu, teman dan keluarga mereka khawatir sambil menonton berita yang ada di televisi. Kembali ke kapal Adriageil, dengan berbagai macam masalah, para awak mencoba bertahan dari badai tersebut. Dan hampir membuat mereka putus asa dan membuat sang kapten memutar haluan. Singkat cerita, mereka telah berhasil memutar haluan kapal. Mereka sangat gembira. Tak lama, mereka melihat cahaya matahari. Di sini, gua kira mereka berhasil melewati badai dan happy ending cuy. Ternyata gua salah besar. Masalah belum selesai sampai di situ. Sesaat setelah mereka melihat cahaya tadi, mereka langsung dihadapkan dengan ombak gelombang raksasa. Mereka mencoba mendorong kapal dengan kekuatan penuh untuk bisa menaiki gelombang tersebut. Namun, kapal mereka terbalik yang membuat seluruh awak kapal panik. Ini momen di mana seluruh awak kapal tenggelam bersama kapal Adriageil. Namun, sebelum kapal Adriageil tenggelam, Billy dan Bobby menemukan pintu keluar dan keluar dari sana. Tetapi, Kapten Billy tidak ikut berenang ke atas, hanya Bobby sendiri yang berenang ke atas. Lalu, kapal Adriageil pun tenggelam bersama para awak kapalnya.
dan menyisakan Bobby sendiri terombang-ambing di tengah laut. Apakah Bobby selamat? Diceritakan semua awak kapal Adregel tidak ada yang selamat dan para awak didoakan oleh teman dan keluarga masing-masing di gereja dengan diisi pidato oleh Kapten Linda. Di dermaga, Christina dan ibu Bobby mengobrol tentang Bobby sambil diselimuti kesedihan yang mendalam. Setelah itu, tamat cuy. Oke cuy, itu tadi alur cerita dari film Perfect Storm tahun 2000. Di akhir film, adegannya cukup sedih yang membuat saya berkaca-kaca menontonnya. Dan seperti biasa, like kalau kalian suka. Dan apabila kalian punya film yang mau gua buat alur ceritanya, tulis di kolom komentar ya. Oke, gua dari Z Cinema. Thanks for watching and see you next video.